balik lagi di Bisa Nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Weapons. Satu kata. Seru. Wah, kenapa tuh seru? Karena misteri yang disajikan tuh seru untuk diikuti gitu. Seru untuk Ya, betul. ngajak penonton bener-bener cari tahu, penasaran dengan apa sih yang terjadi. Dan aku suka sih sama cara saudaranya untuk penceritaannya. Kita benar-benar dikasih tahu layer demi layer, tapi tuh pelan-pelan gitu. Kita dikasih tahu sudut pandang banyak orang yang mengarah pada satu titik gitu loh, yang dimana masing-masing orang ini punya motivasi yang sama untuk mengungkap sebuah misteri gitu loh. Tapi kan tiap orang tetap punya punya masalah pribadi, balik lagi ke latar belakangnya itu tadi. Dan Nggak semua punya motivasi untuk mengungkap. Cuman benang merahnya ada. ada dong punya motivasi buat mengungkap dong. Polisi nggak terlalu. Pekerjaannya dia ngaruh Iya, dong. Iya, si gelandangan nggak terlalu. Cuman pas Oke. pas ada di ini ya. Kalau bayangan yang motivasinya James tuh motivasinya agak beda sih. Kalau polisi selain pekerjaan juga ada sedikit motivasi lain juga gitu loh. Karena ketemu si James. No, ada motivasi lain kenapa dia juga nyari tahu Iya, gitu iya. loh. Dan ini tuh benar-benar seseru itu gitu. Cuman sayangnya kan sebelum nonton tuh banyak ya, udah mulai banyak orang yang mereview, katanya tuh jump scare-nya bakal gini-gini, jump scare-nya bakal sangat wow gitu. Iya, Kak? Oke, iya katanya wow, jump scare-nya tuh diagung-agungkan gitu sama para reviewer yang udah nonton duluan gitu. Dan jump scare-nya amat sangat sedikit sih kataku di sini ya. Aku padahal sudah menantikan jump scare yang banyak yang bener-bener blur gitu. Tapi di sini tuh dikit banget, tapi berhasil gitu. Jump scare sesedikit itu tuh dimainkan dengan berhasil sih kataku. Tetap bikin kaget, tetap bikin shock, tapi lebih banyak lagi dong. Aku berharap lebih banyak lagi. Tapi emang bukan tipe sutradara yang main jump scare. Bener, Teror jump. bener. Kamu kenapa wow? Wow. Sutradara ini apa ya? Dia punya ciri khas Benar. ngehook film di awal sih. Dia punya keahlian itu ya? Iya, dua film ini bener-bener nyaman aku nonton di awal, kayak ekspektasinya dari naik kan. Ya ini lebih fresh sih dari film yang pertama sih menurutku sih. Mengungkap ceritanya, ya walaupun patahan alur maksudnya patahan babak itu Sama. nggak baru di film ini, banyak yang pakai juga patahan per bab gitu ya. Banyak treatment dia yang juga masih ada di sini gitu, masih benar-benar ciri khas dia di sini. Enggak, maksudnya film lain juga patahan per babnya itu ada gitu loh. Oke. Seperti Cuman di sore. sini lebih ya, anjir. Ya, di sini lebih fresh aja sih, maksudnya lebih dibikin stay buat sampai akhir sih menurutku. Bagus sih dia treatmentnya di sini lebih enak menurutku, lebih nyaman untuk diikuti, lebih cerdas juga, dan dia masih dengan ciri khasnya menyelipkan candaan di tengah keriuhan itu, anjir, sesuatu yang baru sih, dan itu konsisten. Dan apa ya, ada keinginan tokoh untuk mendapatkan uang itu di dua film ini ada itu, anjir. Itu yang aku notice ya, itu lucunya di situ, itu jadi ciri khas mungkin ya. Dia udah berapa film aku nggak tahu. Nggak ikutin yang ini. Kayaknya yang horor dua ini ya, Barbarian sama ini. Cuman kalau mengikuti mendengar desas-desus kalau ini sebuah universe, rasanya agak patah sih kalau kalian nonton film yang sebelumnya ya. Terus nonton ini kayak gimana ya satu universe-nya? Entah kotanya, entah. Aku mikirku malah kepolisiannya sih awalnya. Aku kotanya sih. Kotanya nggak disebutin ya, nggak dimention ya. Nggak dimention, cuman kan sama-sama Nama sekolahnya. sama-sama moodnya sama gitu loh, bener-bener kota yang sepi dan kesunyian kotanya dan jarak antar rumahnya yang bener-bener jarang-jarang. Cuman ini versi modernnya gitu, tapi masih berada di tanah yang sama. Mungkin aku sempat kepikiran kayak gitu sih, tapi ya nggak tahu juga. Itu sih dari cerita. Visi visual. Wah gila sih,
Aku selalu suka sama permainan movement kameranya dia sih. Kayak keren aja sih gitu, dia benar-benar berfokus pada sebuah tokoh gitu yang ngikutin sudut pandang orang lain terhadap tokoh tersebut gitu. Kayak aku suka sih sama long take gak sih gitu, nggak juga nggak long banget sih, tapi oke sih. Entah yang dari mobil keluar, terus yang ngikutin yang di supermarket itu aku juga suka banget sih. Kayak wow, kita melihat sebuah adegan kejar-kejaran semi, nggak kejar-kejaran sih, kayak saling satu menghampiri. Itu aku suka sih, aku suka sama visualnya sih. Iya, di sini visualnya lumayan banyak ya. Ada horornya, ada lumayan actionnya, kejar-kejaran, Drama. lari. Drama, ada ya? Ada banget dramanya. Main banyak eksplorasi sih di sini. Nggak bener pure horor yang Benar. menakutkan, bahkan apa ya, banyak inspirasi di sini sih, kayak ada unsur film zombian juga ada. Ada atribut buat The Things, kok The Things sih? Apa sih yang film di hotel Overlook itu? Ya itulah ya, aku Di lupa guys. hotel. Yang di pintu, ngebacok pintu, pecahin pintu. Oh. The String, apa sih itu ya pokoknya ya? Ya kalian tau lah. Ya inget-inget. Ingat ini. Lumayan banyak referensi film horor yang udah terjadi, udah rilis itu. Bener. Enak sih memasukkannya. Bener. Apa ya, nggak baru, cuman jadinya fresh gitu. Dia meramunya jadinya fresh. Dan bagus sih, visualnya semuanya konsisten sih, nggak ada yang jomplang, nggak ada yang aneh. Bahkan lumayan ada CGI. Itu agak gimana ya? Gimana tuh? Ada senjata di atas rumah. Paham maksudnya, cuman apakah itu perlu segitunya? Perlu didetailin ya, Apakah sesuai dengan judul atau gimana, itu agak bingung. sebenarnya nggak perlu amat sih. Kayak Iya ya, nggak terlalu ke clue juga, nggak terlalu karena ngaruh. pada akhirnya kita juga tahu gitu makna judulnya tuh maunya apa, kenapa judulnya Weapon, kita jatuhnya tuh tahu gitu Dan gambar. ada dialognya juga dari si Oh benar. Markus itu, kenapa kok ini judulnya? Benar. Sih. Actingnya tidak diragukan ya. Tapi gila sih gitu. Thanos juga. Semua gitu. Dan ya Yang udah. tokoh utamanya juga siapa ya? Aku kayak pernah tahu tapi lupa aku. Si guru tuh. Iya, guru. Iya kayak. Bahkan si anak kecilnya juga, bagus Gila banget sih. Ekspresinya memainkan apa, desperate ya, kesedihan. Kesedihan aslinya yang diem makin. Iya, dia yang awalnya ceria itu, kerasa gitu loh perbedaannya. Gila sih, keren sih, si Bibi juga, si Iya, itu tante-tante ngeselin banget sih ya. super ngeselin itu yang. Terus yang sedikit balik ke cerita ya, si sutradara juga suka kayak nge-twist, mempermainkan kita juga gitu loh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kamu kayak sempet menduga seseorang sebagai dalang nggak sih sebelum terungkap dalang sesungguhnya? Aku udah. Kayak karakternya tuh mencurigakan, tapi ternyata nothing. Oh, paham. Aku Tapi aku enggak sih, enggak kayak film pertama ya yang film dibikin pertama aja. kegocek banget sih, tapi ini aku juga masih kegocek sih. Ini aku enggak kegocek, kayak udah Udah pasti ini ya. Jadi sebenarnya udah tahu sebenarnya. pasti ini, tapi Enggak sih aku. kamu pasti ini. Iya. Oh, aku enggak sih. Oh, padahal kan kita nggak tahu sosok itu. Oh, ya kita nggak tahu hubungannya antar ini ya. Oh, kamu Tapi tahunya. aku ngerasa, ini ada something nih. Iya sih. Artistik. Wah, artistiknya juga bagus banget sih. Ini kota apa ya, kayak kotanya tuh kayak oke gitu loh. Kota-kota yang sepi gitu loh, kota-kota yang minim kehidupan. Tapi yang bener-bener kota yang mencerminkan juga banyak misteri gitu loh di dalam kota ini tuh kayak. Aku merasa kotanya tuh mirip banget Adolescence ya. Inggris ya. gimana, tapi ya. ini Amerika sih, bukan Inggris. Tapi emang mirip sih. Hampir ya. Dan tokoh anak-anaknya yang diinterogasi tuh, ngingetin banget sama Adolescence banget. Itu juga cara-cara mobil. Oh iya ya? Oh iya, Ada beberapa hal yang emang inspirasi mungkin.
Enggak sih kayaknya. Beda genre tuh. Beda genre aja, cuman kebetulan aja. Emang Keren sih artistiknya, rumahnya sekolahnya. itu lumayan banyak artistiknya. Di awal itu kayak waktu narasi itu kayak rumah ini di shoot detail, ada CCTV, ih banyak banget coy. Dan itu bagus semua sih pengambilannya. Bener. Nggak monoton gitu loh, meskipun kita dikasih tahu rumah. Dan narasi di awal tuh juga Bagus banget sih. Si anak yang narasi itu anjir bikin nyaman loh nontonnya. Bikin scale up ekspektasi jadi. dan enak gitu loh kita untuk kayak dia benar-benar ngulik misterinya gitu loh. Dia openingnya jelas gitu, terjadi ini itu. Emang apa ya, spesialis sutradara ini bagus banget di awalnya, sumpah. Kayak kita dibikin nyaman dulu. Ada apa nih? Jadinya penasaran. Itu sih. Kok jadi ke situ lagi? Musiknya, Musik jump scare-nya lumayan ini sih, menegangkan sih. menegangkan iya, tapi minim kan jam scare-nya. Tapi berhasil, sekalinya ada itu berhasil. Waktu tensi naik, musiknya juga pas gitu. Bener. Waktu tiba-tiba tensi turun, musiknya juga ikut Bener. kayak jadi agak komedi gimana ya? Bener. Turun. Ternyata ini bagus sih. Bagus. Apa lagi? Editing, musiknya aman aja. Editingnya enak sih, pace-nya sih. Enak banget. Meskipun kita dikasih lihat adegan berulang ya. Karena Berulang tapi sudut pandang yang lain. sudut pandang yang lain tapi berulang gitu loh. Tapi tuh momennya tuh pas gitu loh. Kayak oh ini bapak punya peran penting nih, dan kan kehadirannya pertama kali kita nggak ngeh gitu loh. Ternyata kita dilihatin kayak enak Kebuka banget pelan-pelan. gitu loh. Kupasnya pelan-pelan. Ini enak banget sih, pace-nya bener-bener seenak itu sih. Nggak ngebosenin, padahal durasinya terbilang lama ya untuk film genre ini tuh 2 jam lebih dikit. Tapi pas gitu loh porsinya, nggak kepanjangan, nggak apa. Materinya juga pas, pengungkapannya juga kayak oke sih. Aku mikirnya masih bisa di Explore. iya, kayaknya bakal ada film kedua, bisa jadi ya. Kayaknya masih ada banyak pertanyaan sih dari beberapa ininya. Ya itu sih. Apa lagi ya? Udah sih. Recommended sekali. Ini tadinya dapat. Cuman kalau di situs Tomat ratingnya segitu, enggak juga sih. Enggak Sempurna sempurna itu, itu. enggak juga. Bagus. Fresh ya, memang fresh, memang apa ya, ramuannya bagus ya, racikannya bagus, menyenangkan, ada komedinya juga. Bener, itu pecah banget sih di ending itu. Lucu. Ya itu sih. Apalagi ya? Udah sih ya. Ya buat kalian yang mencari tontonan horor misteri ya, horor misteri. Udah sorry. Ada bumbu-bumbu kocaknya ini keren sih, ini buat ditonton sih. Recommended. Warner Bros lagi-lagi ngasih film horor yang lumayan beda ya. Setelah sebelumnya Sinner, ini lumayan baru ya. Yaudah gitu aja. Ada lagi? Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah.